Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Silvana, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Dalam video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Manusia merupakan makhluk pilihan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada makhluk ciptaan lainnya yang lainnya. Dengan segala keistimewaan yang ada pada manusia, seperti manusia memiliki akal, sehingga manusia ini bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Manusia dalam pandangan Islam merupakan makhluk yang sempurna. Mengapa dikatakan makhluk yang sempurna? Sebagai makhluk yang telah diberikan kelebihan dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lainnya. Dalam hal manusia ini memiliki akal pikiran. Manusia juga harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di dunia. Manusia harus menggunakan akal untuk memilih jalan kebaikan dan menghindari jalan yang tidak benar. Dalam Al-Quran dijelaskan manusia secara detail, mulai dari kronologi penciptaan atau hakikat manusia, kemudian tujuan, selanjutnya sudut pandang kompleks yang terkandung dalam wujud makhluk yang diklaim paling sempurna tersebut. Kemudian hakikat penciptaan manusia. Manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Artinya manusia diciptakan sebagai pengganti, sebagai perwakilan, dan juga sebagai pemimpin. Selanjutnya yaitu mengenai konsep manusia di dalam Al-Quran, yaitu terdapat 3 konsep. Yang pertama konsep Al-Bashar, yang kedua konsep An-Nafs, kemudian yang ketiga konsep Al-Insan. Kita bahas konsep pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai konsep Al-Bashar. Al-Bashar, kata Al-Bashar ini berawal dari kata ba, shin, dan ro. Dalam konsep Al-Bashar ini manusia membahas manusia secara biologis, yang mana berarti manusia ini memiliki kebutuhan biologis. Manusia memiliki hawa nafsu, manusia memiliki rasa lapar, rasa dahaga, dan lain sebagainya. Kemudian jika tidak ada kebutuhan biologis, maka manusia tidak akan bisa berkembang biak, dan juga tidak akan ada generasi-generasi selanjutnya yang akan meneruskan. Kemudian kita bahas konsep kedua, yaitu mengenai anas. Konsep manusia sebagai anas membahas tentang manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial berarti seperti yang kita ketahui, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Manusia juga selalu menjalin komunikasi dengan manusia lain. Kemudian sehingga manusia tidak boleh sombong ataupun angkuh. Selanjutnya konsep Al-Insan, yang mana dalam konsep Al-Insan ini membahas mengenai manusia sebagai makhluk psikologis. Manusia sebagai makhluk psikologis yang berarti manusia memiliki potensi, baik potensi akademik maupun potensi non-akademik, dan juga potensi dalam melakukan ibadah, dan juga potensi dalam melakukan bekerja. Selanjutnya, kata Al-Insan ini dipakai untuk menyebutkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kelebihan-kelebihan, yang mana kelebihannya itu antara lain manusia sebagai makhluk yang memiliki akal pikiran, yang mana manusia bisa berpikir, sehingga manusia ini berbeda dengan hewan yang tidak memiliki akal pikiran. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk pembawa amanat. Kelebihan yang ketiga yaitu manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab pada semua yang diperbuat. Dalam konteks Al-Bashar, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu tergantung pada alam, yang mana pada lingkungan sekitar, dan juga pertumbuhan fisiknya tergantung pada apa yang dimakan oleh manusia tersebut. Sedangkan dalam konsep Al-Insan, pertumbuhan dan perkembangan manusia ini tergantung pada budaya, pada pendidikan, pada penalaran, kesadaran, dan juga pada Allah menyebutkan dalam Al-Quran, khalaqakum min nafsin wahidah. Dia menciptakan